Selamat pagi, Bapak Aryo Sino, Eskom MM GPHR. Selamat pagi, Ibu Yani Hendrayani, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi. Yang saya hormati Bapak Lukas Triana, selaku PM dan PC proyek RS Boromius. Yang saya hormati Bapak Victor Deki Nurtantino, ST, yang saya hormati mahasiswa teknik sipil, yang saya sayangi teman-teman storekeeper proyek. Perkenalkan, nama saya Nurmala. Saya akan mempresentasikan dengan tema analisis resiko rantai pasok atau supply chain risk analysis pada pengadaan material formwork di perusahaan kontraktor. Material materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pertama, satu, pengenalan material formwork. Yang kedua, rantai pasok material formwork. Yang ketiga, tahapan rantai pasok material formwork. Yang keempat, identifikasi resiko. Yang kelima, analisis resiko. Yang keenam, strategi mitigasi resiko. Yang ketujuh, hasil dari analisis resiko. Yang delapan, kesimpulan. Yang pertama, material formwork itu amat sangat banyak. Mari saya akan memperkenalkan material-material formwork yang ada di proyek. Di industri konstruksi sendiri memiliki rantai pasok yang kompleks yang melibatkan banyak pihak yang support di proyek. Misal dari supplier, subkon, dan angkutan. Material formwork itu sangat penting dan itu termasuk komponen dalam pengecoran proyek. Pekerjaan formwork sendiri ada dua, pekerjaan horizontal dan pekerjaan vertikal. Dan ada material-material support yang disuplai dari departemen formwork kita. Jadi materialnya safety dan ada materialnya support. Materialnya support sendiri itu misal dari set office, bedeng pekerja. Saya akan memperkenalkan material-material formwork dari pekerjaan horizontal. Material pekerjaan horizontal itu biasa dibilang pekerjaan lantai. Di pekerjaan lantai itu ada beberapa sistem pekerjaan. Yang biasa dikenal kita, sistem konvensional itu menggunakan speed sort atau PCH. Yang kedua itu menggunakan scaffolding, yang itu adalah biasanya digunakan di konstruksi perumahan yang nggak high level lagi. Yang ketiga sekarang yang sering itu table form yang biasa di pekerjaan high level. Yang keempat adalah ring lock yang biasa kita lihat di LRT Jalan Pemuda itu menggunakan sistem ring lock. Dan material yang itu ada hollow UNP, suri-suri yang penahan beton buat tatakan beton sebelum triplek. Material PCH sendiri itu ada beberapa material. Ada material standar, ada material ledger, ada material steelhead, ada material jack base, forehead, cantilever, dan ada material trigger base. Sedangkan material scaffolding itu ada material mainframe, end-frame, mainframe, jack base 60, U-head 60, joint pin. Dan material kalau pekerjaan table form sendiri itu hampir sama dengan materialnya speed sort.
Yang biasanya standar itu kita menggunakan inner outer dan di atasnya ada tambahan beam frame buat siku dan materialnya lebih efisien. Dan pengerjaan yang ketiga itu metode ring lock yang sering di pinggir jalan, terutama di LRT Jalan Pemuda ya. Dan material yang kedua itu material vertikal, pekerjaan vertikal. Pekerjaan vertikal sendiri itu biasa dibilang pekerjaan buat dinding atau kolom. Dan itu biasanya disebut material peri. Material peri sendiri itu ada girder, ada weller, ada scaffold bracket, ada ada base plate, ada push pull, ada kickers, dan ada scaffold bracket. Dan material support Fombok itu ada yang saya bilang tadi, supportnya itu ada yang set office, bedeng, pagar, lampu, plat kapal. Kalau buat proyek yang lantainya tanahnya tidak rata dan cenderung lembek, itu kita menggunakan plat kapal, plat yang bisa dilewatin sama truk. Terus material safety terutama harus kita pergunakan apabila kita masuk proyek. Terutama helm untuk melindungi kejatuhan material dari atas, terus material body harness apabila kita melakukan pekerjaan yang high level yang tinggi itu harus menggunakan, takutnya tergelincir dan itu bisa mengakibatkan jatuh. Yang ketiga ada safety shoes. Safety shoes itu buat kalau misal ada kita tersandung, kalau menggunakan safety shoes, minimal kaki kita akan terlindungi. Yang keempat, bisa menggunakan kacamata dari debu. Kalau di atas kan banyak debu atau material-material yang itu, terus ada pengerjaan las, kita harus menggunakan Google. Terus yang keempat, kita harus menggunakan masker kalau kita melakukan pekerjaan pengecatan material. Resiko pada rantai pasok Fombok sendiri akan menyebabkan beberapa hal. Satu, keterlambatan proyek. Yang kedua, over budget. Yang ketiga adalah biasanya penurunan kualitas pekerjaan. Yang keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek itu bisa dari keterlambatan pengiriman material. Pengiriman material dari mana? Dari subkon, atau dari workshop, atau pembelian dari supplier. Pembelian supplier yang akan terlambat, otomatis pekerjaan untuk fabrikasi untuk pengecoran pekerjaan vertikal atau horizontal itu akan terlambat. Dan keterlambatan itu akan mengakibatkan over budget. Over budget itu dari sisi mana aja ya? Dari sisi kalau udah terlambat kan otomatis kita harus mengejar keterlambatan itu, kita harus overtime, terus pekerjaan tenaga harian yang harusnya bisa dilakukan selama tahun jadi akan molor, jadi nambah setengah tahun, jadi pekerjaan itu akan terjadi 1,5 tahun pekerjaan struktur aja. Dan penurunan kualitas proyek. Penurunan kualitas proyek apabila kita proyek dikejar-kejar deadline, otomatis kita yang harusnya beton itu 14 hari sebelum dibongkar, misal kita tanggal 1 melakukan pengecoran, dan 14 hari itu kan harusnya masa beton. Jadi selama 14 hari kita tidak boleh membongkar. Kalau kita diburu-buru, otomatis pekerjaan kita harus
segera dibongkar kan, karena mengejar target, otomatis akan jadi pekerjaan itu jadi kurang bagus. Misal, jadi terjadi pengelendutan, atau pas saat pengecoran, jadi pengecoran dari beton itu kurang padat, jadi keropos dalamnya. Kalau sudah keropos, setelah dibongkar kan baru tahu kalau betonnya itu keropos, dan kita harus fabrikasi atau maintenance dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut otomatis kita harus membobok. Membobok kan otomatis kita nambah kos lagi dari beton lagi. Yang kedua, tenaga harian yang harusnya udah nggak ada pekerjaan itu, kita harus menambah pekerjaan itu karena dari kualitasnya pekerjaan yang jelek, jadi kita menambah kos yang nggak terlalu penting gitu loh. Over budget. Over budget sendiri itu apabila kita emang dari upah sendiri udah terlambat, kalau pekerjaan terlambat, upah sendiri akan molor, akan nambah hari. Pertama dari upah, dan yang kedua dari misal kita sewa material. Nah, sewa material otomatis harusnya kita menyewa material itu selama 1 tahun, jadi molor nambah, otomatis akan nambah kos. Itu yang terlihat jelas. Kalau apa namanya, dari segi material ya, belum lagi dari segi salah perhitungan kebutuhan materialnya. Jadi kalau kebutuhan materialnya diisi harusnya berapa 3 zon, kita ternyata dari keterlambatan itu kita harus nambah 1 zon atau 2 zon lagi. Jadi kita udah nambah material, otomatis nambah hari lagi, semakin pekerjaannya semakin nambah over budget.